Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dini Candika Sumara dengan NPM 221506126 dari kelas PSTIB. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah kecerdasan buatan dan juga teori bahasa dan automata sebagai tugas ujian tengah semester. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, terlebih dahulu saya jelaskan mengenai kecerdasan buatan. Di sini, apa itu kecerdasan buatan? Jadi, kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu komputer yang mempelajari bagaimana membuat mesin dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia, bahkan bisa lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Selanjutnya di sini ada cara membuat AI. Jadi cara membuat AI ini ada 6 tahapan. Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu tujuan dan identifikasi masalah apa yang ingin kita selesaikan. Kemudian, pilih dan tentukan jenis AI yang dipakai. Jadi, sehabis menentukan tujuan, kita langsung memilih atau menentukan jenis AI apa yang akan kita gunakan. Selanjutnya, untuk tahap yang ketiga, itu adalah mempelajari dengan seksama AI yang sudah ditentukan untuk mendapatkan algoritma yang tepat. Jadi, setelah kita memilih AI-nya, kita mempelajari AI tersebut sehingga mendapatkan algoritma yang tepat. Setelah itu, pada step keempat, yaitu melakukan pemrograman atau pembuatan software. Yang kelima, penyempurnaan dan optimasi. Dan yang terakhir adalah penanaman software yang telah dibuat atau telah sempurna ke dalam komputer atau mesin untuk membuat komputer atau mesin tersebut menjadi cerdas. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam kecerdasan buatan. Jadi, teknik-teknik dalam AI itu terdapat 4, yaitu ada searching, ada reasoning, ada planning, dan juga ada learning. Nah, searching ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada blind search, kemudian ada heuristic search, dan yang terakhir ada probabilistic search. Nah, teknik searching itu apa sih? Jadi, teknik searching itu merupakan teknik untuk menentukan langkah-langkah sistematis untuk mencapai tujuan. Contohnya adalah Google Maps untuk menentukan rute tercepat. Kedua, itu ada teknik reasoning. Jadi, reasoning ini merupakan teknik untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Nah, teknik reasoning ini juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada rule based, kemudian ada case based, kemudian ada fuzzy, dan juga yang terakhir ada uncertainty. Kemudian yang ketiga ada planning. Jadi, planning ini merupakan teknik untuk mendekomposisi masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi sederhana. Di mana dalam planning ini terdapat dua bagian, yaitu goal stack planning dan juga constraint posting. Dan yang terakhir itu ada learning, yang mana teknik learning ini juga sekarang sangat booming di seluruh belahan dunia dan banyak digunakan pada masa ini. Jadi, learning ini merupakan teknik untuk mengajarkan pola data kepada komputer untuk memperoleh pengetahuan. Di sini, learning dibagi menjadi 3. Yang pertama ada supervised learning atau datanya itu sudah dilabeli. Kemudian ada unsupervised learning, itu datanya belum dilabeli. Dan yang terakhir itu ada reinforcement learning. Kemudian kita beralih ke teori bahasa dan automata. Jadi, TBO adalah dasar dari teknik kompilasi. Teori bahasa membahas mengenai bahasa formal atau formal language. Salah satunya adalah untuk kepentingan perancangan compiler atau kompilator. Nah, di dalam TBO ini ada yang namanya finite state. Jadi finite state automata atau FSA itu merupakan mesin automata dari bahasa reguler. Nah, FSA ini bukan suatu mesin fisik, melainkan suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima output dan input diskrit. Nah, FSA ini memiliki state yang banyaknya berhingga dan dapat berpindah dari suatu state ke state lainnya. Sebagai sebuah mesin FSA,
akan bekerja jika diberikan suatu masukan. Hasil proses adalah suatu nilai kebenaran diterima atau tidaknya masukan yang diberikan. Nah, FSA ini memiliki state yang banyaknya berhingga. Nah, perubahan state tersebut dinyatakan oleh suatu simbol transisi. Mekanisme FSA tidak memiliki memori, sehingga selalu mendasarkan prosesnya pada posisi state saat ini. Misalkan pada kontrol sebuah lift selalu didasari pada posisi lift saat itu pada suatu lantai, pergerakan ke atas atau ke bawah, dan sekumpulan permintaan yang belum terpenuhi. Selanjutnya, tuple pada finite state automata. Jadi ada 5 tuple. Yang pertama itu ada M. Jadi M ini merupakan himpunan state. Atau ada juga key. Jadi key itu merupakan himpunan state. Kemudian ada sigma, himpunan simbol input. Terus juga ada fungsi transisi, ada S yaitu state awal. Kemudian ada F yaitu state akhir. Biasanya state awal ini key 0. Kemudian ada jenis finite state automata dibagi menjadi dua, yaitu deterministic finite automata dan juga non-deterministic finite automata. DFA itu merupakan suatu state, ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Deterministik artinya tertentu atau sudah tertentu fungsi transisinya. Dan yang kedua itu ada non-DFA atau NFA, merupakan jenis dalam finite state automata. Jadi dari suatu state ada 0, 1, atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Baik, sekian penjelasan saya mengenai mata kuliah kecerdasan buatan dan juga teori bahasa automata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.